Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat 52. Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat 52. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah seorang ibu berkata demikian kepada temannya ibu juga, "Eda, saya perhatikan anak Eda makin nakal loh. Saya perhatikan anak Eda itu makin bandel. Kenapa ya Eda?" Lalu si Eda tadi itu, si ibu tadi itu lalu berkata, "Iya nih, anakku makin nakal aja. Anakku makin bandel saja. Tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Entahlah, anakku itu pun jadi nakal karena temennya juga yang nakal. Anakku bandel karena lingkungan kami juga tidak beres." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan percakapan kedua ibu tadi. Ada anak yang nakal, yang bandel, yang tidak mau dengar-dengaran akan nasihat orang tuanya. Lalu ibunya berkata bahwa anaknya ini nakal karena temennya juga nakal. Anaknya ini nakal karena pengaruh dari lingkungan mereka yang gak beres. Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, benarkah ketika anak kita nakal, anak kita bandel, tidak mau dengar-dengaran nasihat orang tuanya, itu karena pengaruh temannya yang bandel juga? Itu pengaruh dari lingkungannya yang gak benar? Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita akan berkata, "Oh ya iya dong, anakku nakal karena pengaruh temannya yang nakal. Anakku nakal karena lingkungan kami memang tidak beres." Uduk matuhamu amang inang, ikan di air laut walaupun dia di air asin, tapi dagingnya tidak asin. Bener gak? Ayo kaum ibu, besok perhatikan, ikan air laut dia di air asin, tapi dagingnya tidak asin. Ya kan? Coba kenapa kita kalau kita masak ikan malah kita lumurin dengan garam? Ya enggak? Nah, yang mau saya katakan adalah oke, mungkin ada pengaruh dari teman atau lingkungan, tetapi itu sangat kecil pengaruhnya. Sebab yang berperan besar dalam membentuk karakter, sikap
dari seorang anak adalah keluarga. Betul, ada 4 yang mempengaruhi karakter anak. Yang pertama adalah keluarga, sekolah, gereja, dan juga lingkungan. Tapi dari keempat ini yang terbesar yang punya peran dalam membentuk karakter anak adalah keluarga. Dan keluarga di sini adalah orang tua. Itu sebabnya orang tua itu dituntut sebagai contoh, panutan, teladan yang baik bagi keluarganya, bagi anaknya. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mau jujur, sudah banyak orang tua yang tidak lagi menjadi contoh teladan bagi anaknya. Benar enggak? Benar ya. Olah kata, para orang tua sudah kebanyakan itu cuman omdo alias omong doang. Berdoa dulu sebelum makan, api ibana dang martangia. Jangan lupa ya, ke gereja ya, besok harus gereja. Tapi apa? Dia sendiri enggak ke gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, peran serta orang tua sangat mempengaruhi karakter, tabiat, sifat dari anak kita itu. Oleh karena itu, kita tidak bisa bertanya, iya ya, kenapa ya anakku ini kok pendiam ya, anakku ini kok begini ya. Tanya diri kita, bagaimana kita mendidik anak kita itu. Sebab bagaimana kita mendidik anak kita itu akan kelihatan di dalam diri anak kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang mau saya katakan adalah peran orang tua itu memang tidak mudah, ya kan? Tidak mudah. Menjadi orang tua itu tidak bisa asal mau. Tidak pakai coba-coba, coba dululah jadi orang tua. Asal menjadi orang tua, tidak bisa. Sebab kelak Tuhan akan menuntut juga pertanggungjawaban dari kita para orang tua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menginginkan kita para orang tua dapat menuntun anak kita ke jalan yang Tuhan kehendaki. Itu yang mau dikatakan firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana Yusuf Maria memainkan perannya sebagai orang tua. Dia menuntun anaknya Yesus kepada apa yang Tuhan inginkan. Membawa Yesus mengikuti perayaan Paskah di Yerusalem. Satu teladan yang bisa kita lihat. Bagaimana Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem, mengikuti perayaan Paskah sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepada umatnya, bangsa Israel, ketika mereka hendak keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana peran Yusuf dan Maria itu sangat kelihatan dalam diri Yesus. Yesus masuk ke bait Allah. Dia tahu di mana dia seharusnya berada. Dia mendengarkan firman Tuhan. Dia berdiskusi dengan alim ulama. Bahkan tidak hanya itu, dia juga memberikan jawaban yang sangat mencengangkan banyak orang. Untuk ukuran usia seperti Yesus pada saat itu, bagi orang tua itu tidak mungkin ya dia bisa memberikan jawaban atas pertanyaan mereka. Tetapi itulah Tuhan Yesus, dia tahu di mana dia harus berada, yakni di rumah Bapaknya. Itu sebabnya ketika Yusuf dan Maria kehilangan Yesus dan akhirnya mereka menemukan dia di bait Allah, Maria berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat seperti itu? Aku dan ayahmu capek mencarimu." Tapi dia bilang apa? "Mengapa kamu mencari aku? Aku berada di rumah Bapakku." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan hari ini? Bagaimana kita meniru Yusuf dan Maria, menuntun anaknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita tahu amang inang, di sekitar kita ada banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kita tahu. Kita tidak tahu dari mana arahnya. Dari segala penjuru, iblis itu akan memakai segala usahanya bagaimana supaya menyesatkan kita, termasuk menyesatkan para kaum muda-mudi. Dan kalau kita mau jujur, tidak sedikit kaum muda-mudi yang
sudah tersesatkan, meninggalkan Tuhannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini, pada malam hari ini, melalui firman Tuhan, Tuhan mau mengingatkan kita akan peran serta kita sebagai orang tua. Bagaimana kita menuntun anak kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita membawa anak kita untuk mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, sebagaimana Yesus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang tua yang kaget ketika melihat anaknya yang bertingkah laku yang tidak baik. Dia kaget, kok anakku begini ya? Apa dan songoni jari ibana. Aduh, kok begini anakku? Banyak orang tua yang kecewa melihat tingkah laku anaknya. Bahkan ada anak yang tidak menghormati orang tuanya, berkata kasar. Bahkan ada anak, kalau kita lihat di televisi ya, media sosial, bahkan karena keinginannya tidak diberikan, sanggup menghilangkan nyawa orang tuanya. Anak durhaka, iya kan? Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bawa anak kita dalam didikan Tuhan. Mari kita tuntun anak kita sehingga anak kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Peran kita sebagai orang tua, bagaimana kita mengajarkan anak kita itu akan firman Tuhan, sehingga bagaimanapun iblis itu menggoda anak kita, sebagus apapun, sehebat apapun orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat, tetapi ketika anak kita itu sudah mempunyai pondasi yang kuat, maka dia tidak akan mudah diombang-ambingkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sama seperti pohon. Dia mudah patah bukan karena angin yang begitu kencang menerpa dia, tetapi ketika akarnya tidak tertancap kuat di dalam tanah. Demikian juga dengan anak-anak kita. Dia gagal, dia jatuh bukan karena kuatnya iblis menggoda dia, bukan karena hebatnya cobaan ujian yang menggoda dia, tetapi karena imannya tidak berakar kuat pada firman Tuhan, pada didikan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, terlebih kita sebagai orang tua, bagaimana peran kita sebagai orang tua membawa anak kita ke dalam didikan Tuhan, membawa anak kita, menuntun anak kita untuk mempunyai hubungan yang baik kepada Tuhan, sehingga sekuat apapun, sepintar apapun iblis itu menggoda kita, menggoda anak kita, kita tetap tangguh, kita bisa tampil sebagai pemenang. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan akan peran serta kami, khususnya kami sebagai orang tua, sebagaimana Yusuf dan Maria menuntun Yesus melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Mereka pergi ke Yerusalem mengikuti perayaan Paskah sebagaimana yang Engkau perintahkan kepada umat-Mu ketika mereka hendak keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan. Demikian juga dengan kami ya Bapa. Berkati kami, mampukan kami, khususnya kami para orang tua, untuk dapat menuntun anak kami, mendidik anak kami untuk melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Bapa yang baik, kami mau jujur Tuhan, kadangkala kami sebagai orang tua, kami tidak bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi anak kami, sehingga anak-anak kami itu kurang terarah, bahkan ada yang sampai meninggalkan Engkau Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami sebagai orang tua akan tugas tanggung jawab kami untuk membawa anak-anak kami, menuntun anak-anak kami untuk mempunyai hubungan yang baik dengan-Mu Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak kami, berkati ya Bapa, agar mereka boleh menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan, anak yang patuh dan setia melakukan perintah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami agar kami dimampukan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu ini. Berkati seluruh warga jemaat-Mu Tuhan, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Apabila ada yang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan. Apabila ada yang sedang sedih,
Kiranya Engkau yang menghiburkan dan menguatkan. Berkati juga para parhalado HKBP Sidoarjo. Berkati juga bangsa negara kami Tuhan. Berkati para pemimpin kami. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Dengar dan sambutlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.